Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya serta hidayahnya kita masih diperkenankan untuk menikmati nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini saya ingin menerangkan sedikit mengenai surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar kalau di terjemahan Depak itu nikmat yang banyak. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi ada 3 macam yang dinamakan sebagai Al-Kautsar. Yang pertama, sungai atau sungai Kautsar, sungai di surga. Yang kedua, arti yang kedua, nikmat diturunkannya Al-Quranul Azim. Dan yang ketiga, nikmat nubuwah wal kitab, nikmat kenabian dan Al-Quran. Terkait dengan Al-Kautsar ini, barangkali yang perlu disoroti adalah besok ketika Yaumul Akhir kita setiap umat memiliki seorang Rasul. Umat tersebut setelah Yaumul Hisab akan menuju ke telaga masing-masing. Untuk telaga kita umat Nabi Muhammad bernama Telaga Kautsar. Ada beberapa orang yang menuju ke Telaga Kautsar lalu dihalau oleh malaikat. Maka Nabi pun berkata, "Duhai, mereka itu adalah umatku." Maka malaikat tadi pun menjawab, "Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa saja perkara yang mereka baru-barukan setelah engkau." Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya syarat sah suatu amalan ibadah adalah yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukanlah perilaku bid'ah. Kemudian ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Allah dalam Al-Quran, sholat di sini
Ada yang mengartikan sholat Idul Adha dan ibadah kurban, atau mungkin yang kedua atau mungkin sholat fardu yang 5 waktu itu dan kurban, ibadah kurban dan sholat 5 waktu. Ada 2 macam penafsiran. Dan kedua ibadah tadi, yaitu sholat dan kurban, diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Untuk sholat id ini, sholat Idul Adha, dilaksanakan lebih awal daripada sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk hewan kurban bisa berupa hewan ternak. Syaratnya yaitu hewan ternak yang sehat serta sudah cukup umur. Fasholli li rabbika wanhar, bisa diartikan sholat Idul Adha maupun sholat wajib yang 5 waktu dan kurban. Untuk syarat-syarat kurban dan tata cara sholat Idul Adha mungkin ada yang lebih paham. Di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf. Kemudian ayat berikutnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka diartikan sesungguhnya, diartikan al-aduwu. Inna syani'aka, sesungguhnya musuhmu, sesungguhnya orang-orang yang memusuhmu wahai Muhammad, wal abtar, orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini berkaitan dengan kejadian meninggalnya anak Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghina Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad terputus nasabnya. Naudzubillahi min dzalik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar, maksudnya ialah orang-orang kafir atau musuh Islam adalah orang-orang yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.